Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhir-akhir ini melihat ya, bagaimana terjadi perdebatan-perdebatan yang heboh, hanya heboh, yang terjadi antara pendeta Tritunggal berdebat dengan para mualaf. Hanya ramainya aja itu, tetapi tidak ada isinya. Kenapa? Kan para mualaf ini kan selalu bertanya dan menyerang ya, kekristenan. Nah, sebab itu mereka tidak mengerti. Ya. Mereka pikir para pendeta Tritunggal ini adalah orang Kristen. Kan mereka kan awalnya kan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan Allah. Kalau mereka mengenal, mereka tidak akan pernah pindah keyakinan. Begitu kan? Nah, lalu pada saat mereka ada di agamanya yang baru, mereka menyerang. Yang diserang itu adalah para pendeta Tritunggal. Nah, para pendeta Tritunggal ini pun tidak mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Mereka adalah penyembah Allah Tritunggal, tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Nah, mereka ini sebenarnya bukan orang Kristen. Pikiran mereka itu sudah dicuci, ya, sehingga mereka tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang ada di Alkitab. Mereka masukkan semua itu, ya, kata-kata pribadi siapa tuh? 1, 2, 3, pribadi Bapak itu. Mereka cocok-cocokan dengan Bapak yang ada di Alkitab. Nggak cocok. Karena mereka kan Allahnya pribadi. Di Alkitab adalah Allah itu roh, bukan pribadi. Allah satu. Nah, mereka tiga. Nggak punya nama. Nah, di Alkitab ada namanya Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi perdebatan di antara mereka ini, wah, ini menjadi beban bagi orang-orang Kristen ya. Tetapi juga menjadi momen yang pas untuk menyatakan kebenaran Alkitab. Begitu. Alkitabnya sama, tapi pemahamannya beda. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Yesus. Hanya penyembah Kristuslah yang pikirannya dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Nah, kalau penyembah Bapa siapa yang mau buka? Kalau penyembah Tritunggal tuh siapa yang mau buka? Memang Tritunggal yang mengilhami penulisan Alkitab. Kaum terpelajar tapi tidak mengerti. Itulah karena mereka itu tegar tengkuk. Kalau saya boleh sarankan, tapi ya memang sih nggak bisa ya. Tulislah Kristen aliran Tritunggal gitu. Tapi ya nggak ada sih, di Indonesia nggak ada begitu. Ya itu terserah lah. Sebab itu saya luruskan apa-apa yang dibengkokkan oleh mereka itu dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, melalui ini salah satunya. Para mualaf bertanya, ini pertanyaan yang sudah lama ya. Apakah Yesus itu mengaku Allah? Yang begini aja nggak bisa jawab. Suruh baca itu Kisah 10 ayat 15. Ya, nih saya bacakan. Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Ini Yesus loh, Yesus Allah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuh, Yesus bilang. Lihat Wahyu 1 ayat 8. Mana pernah baca kitab Wahyu? Iya kan? Orang nggak nyampe.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus Allah. Lihat lagi di Wahyu 21 ayat 7. Ya, kita lihat. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Kurang apa lagi ayatnya? Makanya baca Alkitab, jangan berteologi, baca buku filsafat, nggak perlu itu. Juga itu yang pertama. Yang kedua, oh Yesus masih utusan, kan begitu kan? Masih seperti manusia itu. Di sorga itu masih utusan. Ya. Baca ayatnya tuh, Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Siapa yang diutusnya? Yesus. Allah menghendaki semua orang percaya kepada Yesus. Dia diutus Allah, tetapi bukan utusan. Coba lihat tuh, Yesaya 63 ayat 9. Saya harus banyak membaca ayat ya, karena mereka ini jarang membaca ayat-ayat ini. Filsafat semua yang mereka baca. Lihat, Yesaya 63 ayat 8, 9 ya. Saya bacakan dari ayat 8 dulu ya, biar lebih jelas. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Perhatikan. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Siapa juru selamat? Ya, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Yesus diutus Allah, tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Allah sendiri yang mengutus dirinya. Mengerti? Masih bilang, oh Yesus masih menyembah di sorga. Masih sujud menyembah Bapa. Nggak baca Alkitab. Lalu yang ketiga, mana ayat yang mengatakan, kata Yesus, sembahlah aku? Ada. Matius 4 ayat 10. Siapa bilang nggak ada? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini yang berkata Yesus manusia. Iya kan? Nah, kita lihat di sini, Wahyu 1 ayat 8. Siapa itu? Tuhan Allah. Tadi yang kita baca. Ya, kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus.
Ini Yesus Allah. Di Matius 10 Matius 8 ayat 10, Yesus manusia mengatakan apa? Sembahlah Tuhan Allah. Ternyata dia itu sendiri pada saat dia bangkit dan kembali ke surga, dia itu Allah, dia itu Tuhan. Itu makanya Yesus katakan, sembahlah aku. Ya waktu manusia tidak bisa dia mengatakan, oh sembahlah aku, dia manusia. Ternyata dia Allah. Jadi harus dimengerti ya perbedaan antara Yesus manusia dan Yesus Allah. Manusia itu yang diutus oleh Allah. Tetapi dia bukan utusan. Karena Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya. Lalu kita lihat lagi. Sejak kapan Yesus itu Allah? Tadi Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita lihat juga di Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Perhatikan, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya para pendeta Tritunggal ini baca Alkitab supaya jangan bikin pusing aja. Ya, masa menjawab pertanyaan seperti ini nggak bisa? Berdoa masih langsung harus kepada Bapa. Mana ada? Berdoa itu langsung ke Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Berdoa harus kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Begini aja masing-masing nggak bisa, masing nggak ngerti. Lalu kita lihat lagi ya. Katanya, oh Yesus dibangkitkan Allah. Kisah 2 ayat 32. Kita lihat. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berdasarkan ayat ini, ya, nggak baca yang lain, lalu disimpulkan, oh Yesus itu dibangkitkan. Lihat Yohanes 10 ayat 18. Ya, tapi lebih ininya saya dari 17 lah ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan, ya, bukan diambil ya, nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Gak ada yang bisa mengambil nyawanya. Dia memberikannya untuk menerimanya kembali. Dia itu adalah Allah.
Nama Allah itu adalah Yesus. Sama kan? Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Tritunggal. Ya. Coba perhatikan ini. Perkataan langsung Yesus bahwa Allah itu satu. Ya. Yohanes 17 ayat 11. Ini perkataan Yesus. Yesus aja bicara kalian gak mau dengar. Siapa yang bisa meyakinkan kalian? Gak ada. Maka tegak tengkuk. Nih, perhatikan. Ya, bahwa perkataan langsung Yesus ya, bahwa Allah itu satu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kan? Jelaskan namamu siapa? Nama Yesus kan? Yesus kan? Berarti nama Allah, nama Yesus. Oke? Nama yang diberikan kepada manusia itu. Lalu apa nih katanya? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita itu satu. Jelas ya? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu Allah satu. Itu perkataan langsung Yesus. Lalu kita lihat lagi. Yesus mengatakan apa? Allah Esa, tidak pernah Allah Tritunggal. Markus 12 ayat 29. Ini langsung ya perkataan Yesus ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih juga ditentang, Yesus yang mengatakan. Lalu Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Bukan Allah Tritunggal. Allah Esa beda, harus beda. Tidak mungkin sama Allah Esa dengan Allah Tritunggal. Lalu mereka juga bertanya nih, karena kan undangan ini viral nih, ya setelah disampaikan oleh para pendeta Tritunggal ya, para pendeta dari gereja Alkitab Al-Esa ya, yang digembalakan oleh pendeta Henry Tandianta, bahwa ada bapak ya, sebutan bapak itu yang berlaku 3,5 tahun ya, pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, pada saat ada manusia ya, manusia Yesus itu ya di bumi ya, itu manusia Yesus itu menyebut Yesus, roh yang di sorga itu dengan kiasan. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh para pendeta di luar sana. Ada bapak kiasan dari Yesus roh. Ini ayatnya, Yohanes 16 ya, ayat 25. Bagaimana mau dibukakan pikirannya orang yang disembah bukan Yesus? Memangnya si Bapak, si Tritunggal itu yang bisa menjelaskan, membuat mengerti? Tidak bisa. Ini Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Terus terang memberitakan Bapa. Masih belum mengerti juga.
Saya ulang lagi. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan. Ya, tiba saatnya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Itu ayatnya. Ya kalau pikirannya belum nyampe, koreksi. Siapa yang kau sembah? Iya kan? Nah, itulah makanya kalau tidak mengerti kitab suci, jangan sok-sok mewakili orang Kristen lah, menjadi apologet lah gitu ya, lalu berdebat-debat dengan memakai buku-buku teologi, dengan buku-buku filsafat atau tulisan-tulisan orang tidak jelas. Cukup dengan Alkitab, semua bisa dijawab. Alkitab dibuat main, ini firman Allah, pasti didukung Allah. Jelas ya. Lalu Allah harus punya nama. Ya saya hanya singkat-singkat aja ya, karena waktunya juga ya. Allah harus punya nama. Kolose 5 ayat 23. Keluaran maksudnya, sorry. Keluaran 5 ayat 23. Sorry ya. Keluaran. Ya kan harus dari ujung dong. Ya, bahwa Allah itu harus punya nama. Keluaran 5 ayat 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, tuh namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tuh. Nah, lalu itu di perjanjian lama ya. Dalam Keluaran 5 ayat 23. Kita lihat di Wahyu 15 ayat 4. Wahyu 15 ayat 4. Oke. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Tuh saya berhenti di situ aja supaya mudeng. Allah itu harus punya nama. Namanya Yesus Kristus. Ya. Tadi Yohanes 17 ayat 11 itu. Nama yang didiamkan berabad-abad dan baru dinyatakan pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Nama itu diberikan kepada manusia. Namanya Yesus. Amin. Jadi saya harap para pendeta Tritunggal ini belajar Alkitab lah ya, sebelum mengatasnamakan orang Kristen ya, untuk berbicara untuk berdebat-debat dengan para mualaf ini atau orang-orang di luar Kristen. Baca Alkitab, Bapak Ibu sekalian, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.